di dalam plaknya. Oh, dalam Ya, plaknya. itu gampang pecah. Kalau permukaannya tipis, dia gampang pecah, orangnya terkena serangan jantung. Menempelkan obat pada pembuluh darah yang sudah dibesarkan. Sehingga kita mau kembalikan fungsi pembuluh darah dia ini normal. Tidak ada benda asing di dalamnya. Dia ikut diet, kita kembalikan seperti pembuluh darah anak muda. Persiapan sebelum diberikan blood coated balloon. Nah, dokter ya masang ring ya sampai 6 jam pasiennya cerita 6 jam pasiennya sampai minta tolong dihentikan. Ya, kita angka kemungkinan restenosisnya itu kecilnya bukan main. Kalau dia ikut diet ya. Metal itu susah masangnya, kadang-kadang pada kasus tertentu susah masangnya. Sehingga lebih gampang dengan blood coated balloon asal tahu cara makainya. Oh, si Opa seneng sekali dia makan bebas. Baru 18 bulan bebas kembali. Baru 18 bulan. Hai, kembali lagi bersama saya Osin Mega Bintang. Pada kesempatan kali ini saya berada di kediaman Profesor Dasaad, seorang kardiologis ahli intervensi. Di tengah-tengah kesibukannya, Prof. Dasaad menyediakan waktunya untuk bertemu dengan saya, untuk saya bisa menggali lagi lebih dalam apa itu pemasangan DCB. Prof, jadi gini, banyak sekali anak muda sekarang yang kelihatannya sehat, ternyata ketika periksa didiagnosis jantung. Itu gimana, Prof? Jadi fenomena tentang ke orang tanpa gejala, tahu-tahu didiagnosis terkena sumbatan jantung, atau tahu-tahu datang kena serangan dengan serangan jantung, atau bahkan tahu-tahu tidak sempat lagi meninggal. Ya, itu sering kita dengar di media massa ya, seperti contohnya kasus Adjie Said, ya, kasus Ashraf Sinclair, kasus Basuki, Benyamin S yang udah lama ya, dan belum lama ini Meriam Berlina. Jadi memang kita ketahui berdasarkan penelitian, 70-80% dari pasien-pasien dengan sumbatan jantung itu tidak punya rasa sampai hari hanya. Nah, 70-80% ini lumayan besar angkanya ya. Nah, ini termasuk juga di dalamnya adalah orang-orang yang mungkin dia sebetulnya ada berasa sesuatu, tetapi dia nggak sadar itu adalah peringatan jantung. Jadi sering kejadian pasien itu kita temukan ada sumbatan jantung, kemudian kita lakukan intervensi. Nah, setelah intervensi dia main golf gitu misalnya, atau dia olahraga. Dia bilang, sekarang saya tahu sebetulnya Prof, saya dulu ada gejala. Dulu kalau saya main golf, kayaknya kalau lagi terlalu capek gitu, saya sesak. Cuma saya nggak menganggap itu sebagai peringatan sebelum serangan jantung atau sebagai peringatan dari sumbatan jantung. Nah, itu yang perlu masyarakat ketahui karena kadang-kadang gejalanya itu nggak spesifik. Kadang-kadang juga dikira emah. Iya, mirip GERD rasanya kayak GERD gitu, kok kayak dadanya nggak enak, kayak ada yang naik gitu. Padahal itu adalah gejala jantung. Maka itu kalau kita sudah berumur atau punya resiko ya, misalnya orang tua kita usia muda, dia punya sumbatan jantung, kemudian kita misalnya pasiennya itu merokok, pasiennya pola hidupnya nggak sehat, ya, pasiennya obes, punya hipertensi, punya diabetes, ya, atau dia mempunyai kolesterol yang tinggi ya, sebaiknya udah gitu usianya di atas 35 lah, sebaiknya periksa. Wajib ya Prof ya. Biasanya ini Prof, kalau di masyarakat umum gitu ya, dikenalnya itu ini kayak masuk angin nih, terus kerokan, terus kayak ngerasa mendingan lagi, terus ternyata gejalanya terjadi berulang, terus tiba-tiba kena angin duduk katanya Prof. Itu betul nggak Prof fenomenanya seperti itu? Nah, benar. Jadi yang tadi saya bilang bagi masyarakat awam, dia nggak tahu bahwa itu adalah peringatan. Ya, Tuhan itu baik, selalu memberikan peringatan sebelum kejadian musibah besar ya, karena Tuhan tidak mau ada pasien yang meninggal gitu. Nah, itu yang perlu diketahui oleh masyarakat. Seandainya tidak ada gejala pun, kalau merasa mau ngecek apakah jantungnya bagus atau enggak, dipersilakankan untuk dicek jantungnya. Biasanya itu pemeriksaannya apa aja Prof? Untuk yang baru pertama kali ini kan nggak paham gitu ya, saya mau periksa jantung itu apa bilangnya ya Prof? Nah, ini juga topik yang sangat menarik ya. Nah,
kita ketahui bahwa setiap alat mempunyai sensitivitas dan spesifisitas. Jadi Iya. artinya ada alat yang dia sensitivitasnya tinggi, dia bisa tahu nih, oh pasien ini ada sumbatan atau enggak. Iya. Ada yang sering salah alatnya. Nah, Oh. kadang-kadang alat yang sering salah itu contohnya adalah EKG biasa. Ya, EKG rekam jantung yang suka di masyarakat disebut rekam jantung. Yang ada di Kadang-kadang UGD ya, orang Prof? bilang, saya nggak ada sumbatan jantung. Kok bisa tahu di mana? Kemarin saya ke rumah sakit, saya Iya. direkam EKG saya bagus. Iya, Ah, iya. Itu nggak Itu gimana, nggak Prof, ada jadinya? akurasinya sama sekali. Oh. EKG hanya bisa membaca kalau orang itu sudah terkena serangan jantung, ada cacat atau ada gejala aritmia atau ada gejala misalnya dia penderita hipertensi, Iya. kemudian jantungnya menebal, itu Iya. baru ketahuan dengan EKG. Nah, kemudian ada alat kedua yang namanya treadmill. Itu salahnya juga cukup besar. Akurasinya. Ya, contohnya ya tadi kasus yang berdasarkan yang kita terima dari Iya. keluarga, kasus Ashraf Sinclair dan Haji Mas Said, ternyata beliau sudah pernah menjalankan sebelum Pemeriksaan ya. sebelum meninggal, ya almarhum telah menjalankan pemeriksaan treadmill yang katanya bagus. Iya. Ya, treadmill itu sering salah. Jadi kita Oh. harus periksa yang lebih tinggi lagi yang disebut dengan CT scan. Nah, CT scan tergantung slice-nya ya. Kita Iya. sekarang ada 512 slice, artinya sensitivitasnya dan spesifisitasnya semakin tinggi untuk mengetahui apakah seseorang punya sumbatan jantung atau tidak. Nah, Prof, kalau misalnya seseorang tanpa gejala itu, kenapa, Prof? Setiap orang apa punya reaksi yang berbeda-beda di tubuhnya? Jadi gini, sumbatan jantung itu penyakit yang slow. Jadi nggak langsung tiba-tiba nyumbat. Dia berjalan tahunan, bahkan puluhan tahun. Pelan-pelan, sehingga badan itu bisa beradaptasi. Jadi kadang-kadang ada pasien dengan sumbatan besar pun nggak ada gejala. Oh. Ya, bahkan 100%. Dia nggak pernah ada gejala sebelumnya. Iya. Karena dia pelan, progresnya pelan. Ya, satu itu. Kedua, tadi saya sudah sebutkan, beberapa pasien mempunyai ambang sakit yang beda-beda. Ada orang yang sakit sedikit itu cuma emah, minum aja tolak angin. Oh, pain level tolerance. Padahal dia sebetulnya ada gejala. Iya, tapi iya. pain tolerance-nya dia tinggi. Jadi kalau nggak sakit banget dia nggak komplain. Ini Iya, banyak kita melakukan kateterisasi. Ada orang yang baru ditusuk tangannya langsung dia menjerit. Iya. Ya, ada yang kita tusuk dalam apa dia diam aja. Sampai kita bingung dia pingsan atau kenapa? Kenapa dia diam aja ditusuk gitu. Ya, nah itu berarti artinya dia punya sensitivitas, dia punya ambang rasa sakit beda-beda. Itu yang kita harus perhatikan. Nah, kemudian ada mekanisme juga yang perlu masyarakat ketahui. Bahwa sumbatan jantung itu, kalau orang terkena serangan jantung, bukan sumbatan jantungnya misalnya dari 70%, jadi 80%, jadi 90%, 95, 99, 100, no. Bukan. Dia sumbatan, ya bahkan yang kadang-kadang 50% pun bisa mengalami pecah, rupture plak. Itu paling sering, 90% terjadi gitu. Jadi plaknya rupture, lantas itu permukaannya lengket, nah darah lewat di situ, terbentuk gumpalan, langsung sumbatan jadi 100%. Itu yang disebut pecah Ya, pembuluh makanya itu darah sering terjadi. Ini sering juga menjadi topik yang debatable ya selama riset. Jadi orang dengan vulnerable plaque yang kita sebutnya. Jadi plaque yang vulnerable, jadi dia gampang pecah. Nah, itu bagaimana kita mendeteksinya? Nah, karena orang dengan plak-plak ini, pasien dengan plak-plak ini yang berbahaya. Yang sebetulnya dia bisa mengalami kapanpun bisa mengalami serangan jantung. Oh, sebenarnya plak ini terbentuk dari apa sih, Prof? Dia gabungan. Salah satunya yaitu sumbangan daripada makanan-makanan yang tinggi kolesterol, makanan yang tinggi lemak jenuh, ya makanan-makanan yang basicnya hewani, ya yang membuat inflamasi, dia membentuk plak itu. Nah, jadi kalau dilihat di dalamnya ada kolesterol, ada sel-sel darah putih yang kayak monosit, leukosit segala macam yang ada di situ. Kemudian ada growth factor, ada sitokain ya, semacam kayak zat-zat tertentu, sama ada kapur. Ya, kadang-kadang ada di dalamnya itu ada lemak di dalamnya. Ya, nah lemak itu dalam yang darah. Ya, lemak di dalam plaknya. Oh, dalam plaknya. Ya, itu gampang pecah. Kalau permukaannya tipis dia gampang pecah, orangnya terkena serangan jantung. Oh, jadi indikasinya itu memang kalau misalnya kolesterolnya udah lebih dari 200 itu wajib
CT scan mungkin ya? Iya, jadi kita juga kadang-kadang jangan menyamakan misalnya dia punya orang tuanya umurnya panjang, tapi mungkin diet orang tuanya beda sama dia. Karena sekarang kan generasi Z ya, apa namanya ya. Nah, itu kan makannya kita lihat, makannya fast food. Makannya siap saji, yang mana penuh kolesterol, penuh lemak jenuh, dan basicnya adalah hewani. Ya, jadi jangan kaget umur 20-30 udah ada sumbatan jantung. Karena mereka pola hidupnya beda dengan yang bapaknya atau kakeknya. Karena bapaknya kakeknya petani misalnya. Zaman dulu nggak ada yang fast food. Olahraga. Petani biasa makannya apa, Osin? Petani kan biasa makannya bukan daging, karena maaf kata ya, daging kan lebih susah didapatnya ya, sama cukup mahal. Biasa petani makannya apa? Nah, tergantung dari tempat daerahnya di mana, tapi kebanyakan makannya padi-padian, makannya saya suka tanya, kadang-kadang makannya apa? Ubi kuning, ubi ungu. Nah, itu sehat sekali. Ya, kayak kita tahu daerah Okinawa di Jepang itu populasinya banyak yang bisa hidup sampai di atas 100 tahun. Nah, itu kebanyakan makannya ubi. Ya, apalagi kalau warnanya tinggi, itu arti antioksidannya, karotennya tinggi, makin berwarna gitu, kayak ubi ungu, ubi kuning, lebih sehat daripada ubi putih. Oh, iya sering dengar ya Prof, ubi Jepang itu bagus. Tapi gimana nih Prof dengan fenomena, kalau misalnya seseorang di kesehariannya sudah merasa, saya makan sehat, saya makan sayur, tapi juga saya misalnya olahraga, tapi kok bisa kena jantung. Nah, kalau kadang-kadang ya itu kita lihat dulu. Lebih banyak orang merasa makanan sehat. Setelah kita interview, kita selidiki, nggak sehat. Menurut dia sehat. Menurut dia makan sayur. Tapi sayurnya apa? Misalnya kita ada pasien, dia bilang dia makan sayur. Dia makannya sayur yang sudah rusak semua nitric oxide-nya. Misalnya sayur gado-gado yang dibikinnya pagi. Ya, dia beli, dia makan sayur bener. Tapi sayur-sayuran itu kalau dimasak, ditaruh berjam-jam itu rusak zat-zat bagusnya. Nah, dia nggak sadar, dia bilang dia makan sayur. Udah gitu juga, ada juga dia makan, dia merasa dia vegan. Ya, tapi dia makan gula, karena dia makan karbonnya tinggi sekali. Dia makan vegan itu kan, apalagi yang kalau berdasarkan vegan karena agama ya, yang penting tidak bernyawa. Ternyata dia makannya apa? Dia makannya cookies. Cookies kan vegan juga kan, kan dari tepung juga. Ya minumnya Coca-Cola vegan. Nah, udah gitu dia makannya cendol, makannya kolak, makannya biskuit. Dia merasa dia vegan, dia makan sayuran, dia merasa sehat gitu. Nah, ada lagi yang kombinasi, gitu, dia misalnya ovo vegetarian ya atau pesco vegetarian ya. Nah, dia itu merasa dia udah vegetarian gitu, dia merasa dia vegan gitu. Padahal kalau kita lihat, dia sering makan ikan dibakar. Yang mana nanti kita diskusikan juga, ikan itu mengandung TMAO contohnya yang bisa menyebabkan sumbatan jantung. Nah, jadi kadang-kadang jangan langsung kita percaya vegan, kita interogasi dulu. Vegannya seperti apa dan cara pengolahannya bagaimana? Betul. Nah, jadi pengolahannya gimana, vegannya sebanyak apa. Nah, dianjurkan kita menganjurkan misalnya makan sayuran itu 400 sampai 500 gram. Per hari. Ya, ini dia makannya cuma 2 lembar selada air, dia bilang dia vegan. Saya sudah makan sayur hari ini. Iya, padahal itu dia bukan vegan gitu. Jadi kita harus hati-hati, kita harus kayak detektif, kita selidiki dulu. Nanti kita lihat juga, mungkin dia betul-betul vegan mungkin, tapi tahu-tahu dia punya kelainan genetik. Dia bisa menderita yang namanya hiperlipidemia, kolesterolnya tinggi sekali. Bisa dia LP(a), ada salah satu komponen di kolesterol namanya LP(a)-nya tinggi sekali. Nah, dia bisa aja terkena sumbatan jantung pada usia muda. Jadi kita harus periksa untuk mengetahui gitu. Kalau nggak kita nggak tahu. Kemudian juga bisa, oke lah dia vegan. Ya, ternyata dari salah satu pilar daripada lifestyle medicine adalah tidurnya harus nyenyak. Ternyata dia nggak bisa tidur. Dia nggak bisa deep sleep ya. Dia ternyata tidurnya pakai obat tidur. Itu juga faktor risiko untuk terkena sumbatan jantung. Ternyata dia punya masalah besar. Dia stres misalnya. Atau dia pasif smoking. Jadi dia nggak ngerokok, tapi ruangan tempat kerja dia merokok semua. Dia pasif smoker. Bisa aja dia kena serangan jantung juga. Bisa kena sumbatan jantung. Jadi memang sayur itu bukan jaminan. Salah satunya. Jadi kita harus ya? balance. Jadi harus semuanya dari lifestyle itu dipenuhi.
ya, bahwa dia makannya sehat, pola tidurnya bagus, olahraga dengan teratur, stresnya ya dia bisa menangani stresnya, Iya. social support. Jadi dia harus ada punya social support. Iya. Jadi orang yang lonely sendirian ya, Uh-uh. maka itu kalau Osin punya nenek atau kakek jangan dilupain tuh. Iya. Jangan dibiarin kesendirian. Itu bisa jadi faktor resiko untuk sumbatan jantung kalau dia stres. Ada ngaruhnya juga ya, Ya, Prof, dia harus mendapat support. Iya. Jadi kadang-kadang saya misalnya ada pasien ya, kita bilang ini penyakit kronis ya. Iya. Dia misalnya kena sumbatan jantung, dia kena hipertensi, dia kena diabetes, dia obes atau dia kolesterolnya tinggi. Kita bilang ini penyakit ini sebetulnya bisa banyak yang bisa disembuhkan. Nah, tolonglah istrinya ikut dukung. Ini kadang-kadang istrinya nggak dukung, dia berkesian nanti jadi kurus suami saya. Dia bukannya dukung, dia memberikan rasa takut, memberikan rasa kecewa, memberikan rasa segala macam. Jadi bukannya menjadi pendukung yang baik. Iya. Nah, itu yang kita harus memberikan edukasi yang baik terhadap istri. Supaya, ya kadang-kadang kemarin ada suami juga bilang, Prof, istri saya tega nih. Saya dikasih makan sayuran, tapi dia sendiri makan daging-daging yang enak-enak. Nah, kadang-kadang ya gimana gitu. Jadi harus ada jalan temu dengan antara suami dan istri. Iya. Apakah istrinya mau ikut juga Iya. membantu ikut jadi plant-based dieter atau gimana gitu. Supaya ada suportif dari segi mentalnya. Betul, Prof. Tapi kalau tadi dibahas ya, Prof, ternyata jantung itu bisa juga dari genetik ya? Oh iya, jantung genetik, tapi belakangan ini Osin, ini pertanyaan menarik. Iya. Jadi orang banyak alasan, dia bilang, bapak saya kena jantung, kakek saya kena jantung, paman saya atau tante saya kena jantung. Iya. So that's it? No. Kita bilang jadi epigenetik ya, penelitian epigenetik. Jadi pengaruh lingkungan lebih penting daripada genetik. Oh. Jadi dia 4 kali, 5 kali lebih kuat daripada genetik. Jadi kalau genetiknya buruk, seperti saya, genetik kolesterolnya jelek. Tapi saya sampai hari ini, alhamdulillah, puji Tuhan, nggak memerlukan pemasang intervensi atau pasang ring atau apa. Karena saya punya sumbatan mengecil gitu. Walaupun genetik saya jelek. Tapi saya berhasil mengalahkan sumbatan itu sendiri dengan mengubah pola hidup. Jadi sebetulnya genetik itu bisa dijadikan untuk suatu dukungan terhadap kita. Kita bisa lebih aware nih, udah kena genetik jantung nih, kita harus lebih aware lagi. Betul dari sekali. Lingkungan, dari segi pola makan. Ya. Jadi jangan give up. Jangan dia genetiknya jelek, udahlah. Saya orang tua saya, kakek saya, nenek saya bodoh. Udah saya jadi orang bodoh aja seumur hidup. Iya, kita harus Jangan begitu melawan. dong. Kita harus melawan. Harus kita kita cari akal ya. Kita cari akal cycle-nya. bagaimana kita menangani putuskan cycle ini. Jangan sampai gara-gara genetik, gara-gara orang tua kita, kita kena timpah musibah gitu. Jadi kita selalu, Tuhan itu baik, selalu memberikan jalan gitu untuk keluar daripada masalah genetik ini. So end the cycle ya. Yes. Dengan merubah pola hidup, bukan hanya pola makan ya, Prof ya. Yes. Baik, Prof. Tapi gini, Prof, mungkin kita kan pernah dengar nih, kalau misalnya orang udah kena sumbatan jantung, itu tuh cuman bisa pakai ring atau kalau udah parah nih bypass. Tapi yang saya baca, Prof ini katanya ada pengobatan jantung dengan balon berlapis obat atau yang disebut drug-coated balon. Nah itu kira-kira bagaimana, Prof? Ya, jadi dari historinya, drug-coated balon ini sebenarnya udah lama. Iya. Ya. Dulu sebelum terjadi adanya teknologi DES ya, drug eluting stent, pertama-tama itu balon dulu, teknologi yang paling utama. Balon. Ya. Pakai balon dikembangkan, cuma sayangnya kalau pakai balon dikembangkan dia kempes kembali, recoil. Atau nanti di dalamnya yang telah dibalon, waktu itu kan balonnya belum ada obatnya. Yang setelah dibalon, dia tumbuh. Jadi tumbuh ya namanya neointimal hyperplasia. Dia tumbuh kayak daging di dalamnya. Sehingga nyumbat lagi gitu. Kayak polip gitu ya? Yes. Bukan kayak polip, dia kayak tumbuhan di dalamnya terangsang kayak keloid. Oh, kayak keloid. Kayak keloid ya. Jadi ada luka, dia ada jadi jendol gitu. Nah, kemudian ada teknologi namanya bare metal stent, yaitu pemasangan stent yang waktu itu belum ada obatnya. Jadi disebut bare metal stent. Sama juga bisa tumbuh sesuatu di dalamnya. Nah, akhirnya ada drug eluting stent. Nah, cuma ada masalah dengan drug eluting stent. Nah, masalahnya itu apa?
drug eluting stent itu benda asing. Iya. Ya. Satu, karena dia benda asing, jadi dia bisa menimbulkan iritasi. Dia bisa menimbulkan beberapa pasien bisa alergi terhadap metal yang dipasang atau polimer yang ada di namanya polimer ya, jadi gabungan obat. Bahannya memang metal. Bahannya metal. Besi gitu ya, Prof? Bukan, dia yang zaman dulu stainless steel, tapi zaman sekarang karbo, jadi setengah metal gitu. Oh iya. Ya, kayak kobalt, kromium, Kecil ya, Prof ya? Ya. Jadi dia semacam kayak jenis metal yang mahal, lebih mahal dari emas. Ya, nah tapi dia bisa menimbulkan reaksi alergi, bisa menimbulkan iritasi gitu. Nah juga kita tahu karena benda asing itu dia menghambat pembuluh darah itu, di dalamnya itu ada selaput namanya endotel. Ya, nah metal ini dengan obatnya bisa menghambat ya, endotelialisasi, sehingga sebetulnya pembuluh darah itu tidak diberi kesempatan untuk healing. Jadi pembuluh darah itu nggak sempat dia sembuh gitu. Nah itu yang kita mau hindari dengan drug-coated balloon yang nanti kayak saya akan bahas lebih lanjut. Nah kemudian juga pemasangan cincin ini di dalamnya kadang tumbuh lagi. Jadi prosesnya berjalan terus, maka itu perubahan pola hidup penting sekali. Proses seperti sewaktu dia terjadi sumbatan tetap berlanjut, soalnya makannya tetap sama kan, pola hidupnya tetap sama. Nah, jadi tumbuh yang dinamakan kayak plak lagi di dalamnya, namanya neoatherosclerosis, plak di dalam cincinnya itu. Nah, kemudian stent ini karena dia benda asing, yang pasien-pasien takut dengarnya juga adalah harus minum obat seumur hidup. Itu yang pasien takut ya. Kalau udah ring harus minum obat. Jadi kalau karena stand-nya itu benda asing, kalau udah dipasang nggak bisa dilepas lagi. Nah, jadi dia harus minum double. Jadi obat pengencer darah 2 macam ya. Nah, itu kadang-kadang bisa bermasalah, apalagi kalau pasiennya udah berumur. Kadang-kadang kita temukan pasiennya habis dilakukan tindakan intervensi pemasangan ring, nggak pernah kontrol. Tahu-tahu kontrol berapa tahun kemudian bleeding di emergency, udah terjadi perdarahan otak. Ternyata obatnya masih minum sama banyaknya sama yang waktu dulu. Itu salah juga. Harusnya obatnya mulai kita kurang-kurangin. Maka itu penting sekali dia ubah pola hidup. Karena kalau dia ubah pola hidup, obat-obatnya bisa banyak sekali yang bisa kita kurangin. Karena obat itu bukannya aman 100%. Bisa obat itu menjadi bumerang, bisa menimbulkan perdarahan. Ya, nah jadi kalau obatnya di stop, bisa terjadi gumpalan di dalam stand-nya yang disebut instant thrombosis. Ya, kalau bisa tumbuh kembali kayak daging di dalamnya disebut instant restenosis. Nah, itu penelitian terbaru dari drug-coated balloon. Ya. Sebetulnya udah 20 tahun ini penelitian drug-coated balloon. Ya, kalau hitung dari yang dulu balon-balon yang dulu lebih lama lagi, dari awalnya kan tadinya balon. Nah, drug-coated balloon ini unik. Jadi pertama kita belajar sesuatu dari sejarah dulu. Kenapa dulu gagal? Ya. Nah, kita tahu kuncinya di sini ada balon untuk ngembangin yang kita sebut lesion preparation. Jadi persiapan sebelum dipasang drug-coated balloon. Jadi drug-coated balloon itu cuma tahap akhir menempelkan obat pada pembuluh darah yang sudah dibesarkan. Balonnya dicabut, jadi balonnya nggak ditinggal. Nah, sebelum itu paling penting namanya lesion preparation. Persiapan sebelum diberikan drug-coated balloon. Nah, itu menyangkut pada penggunaan balon-balon khusus ya, seperti scoring balloon atau cutting balloon, atau kalau malahan pembuluh darahnya itu banyak terbentuk plak yang punya calcification, itu harus kita lakukan pemboran atau kita lakukan suatu ada alat ya yang mungkin nggak lama lagi nanti masuk ke Indonesia. Jadi kita masukkan kayak ada ultrasound frekuensi, nanti plaknya itu bisa pecah. Sebelum kita lakukan dengan drug-coated balloon. Jadi harus lesion preparation itu penting sekali. Nah, kenapa orang bisa lebih suka? Kalau bypass kita udah tahu ya, bypass siapapun takut. Kita kemarin ada pasien ya, dia bapaknya suruh dia bypass. Bapaknya waktu ditemukan banyak sumbatan gitu, suruh anaknya bypass. Nah, anaknya lagi mikir-mikir, bapaknya pergi ngecek, bapaknya ngecek punya sumbatan banyak, disuruh bypass. Bapaknya nggak mau bypass. Dia akhirnya datang ke kita juga. Jadi bapaknya nggak mau bypass, tapi dia suruh nasehatin anaknya suruh bypass.
Dia sendiri nggak mau di bypass. Jadi kenapa saya tanya, Telat infonya. Opa kenapa nggak mau di bypass? Saya takut sama dia. Nah kenapa Tapi dia suruh orang bypass? Iya, iya. Emangnya orang nggak takut dia suruh Iya. bypass? Nah ini sering fenomena ini kejadian gitu. Kita dulu awal-awal kita dengan gamblangnya bilang, oh ini sumbatannya banyak bypass aja. Pasiennya sampai meninggal karena dia saking takutnya di bypass dia tidak melakukan do nothing. Padahal seharusnya dia jujur kan bilang, Iya. saya nggak mau di bypass. Sehingga kita cari pertolongan lainnya gimana gitu. Iya. Nah, kadang juga dulu ya, banyak kejadian pasien itu kita suruh bypass, dia second opinion. Nah, second opinion ternyata bisa. Sampai udah 10 tahun juga saya masih hidup. Oh. Katanya harus di bypass. Kalau bukan di bypass harus meninggal. Iya. Saya masih ada. Jadi akhirnya kita bilang, wah kalau kita begini reputasi kita hancur. Iya. Sama pasien dianggap kita nggak becus melakukan ini, nggak becus nggak melakukan. Iya. Apalagi second opinion ke luar negeri. Dia ternyata bisa dilakukan tanpa bypass gitu. Jadi bypass itu suatu tindakan invasif ya. Indikasinya saat ini makin lama makin sedikit karena teknologi kita makin berkembang, apalagi ada teknologi drug-coated balloon ini, yang mana hampir semua jenis sumbatan bisa ditangani dengan drug-coated balloon. Ini ada literaturnya ya. Nah, orang Asia ya pada umumnya dia tidak mau ada barang masuk ke dalam tubuhnya. Benda asing Implantasi itu dia kurang suka. Ya, ini secara umum dibandingin sama orang Amerika atau Australia. Jadi kalau orang kita, orang termasuk orang Jepang, orang apa, begitu ada teknologi drug-coated balloon, dia sangat tertarik. Saya memang nggak mau benda asing ada di tubuh kita. Saya mau sesuatu yang bisa sumbatan saya hilang, ya, tetapi nggak ada benda asing. Nah, kemudian juga dari penelitian resiko daripada terjadinya stent trombosis ya. Kan nggak ada stent, nggak ada benda asing di situ. Jadi nggak mungkin stent trombosis ya. Nggak mungkin ada stent trombosis, nggak ada. Restenosis juga lebih kecil. Apalagi pasiennya ikut pola hidup kita. Iya, yang kita dari diet itu ya. Observational study, kita angka kemungkinan restenosisnya itu kecilnya bukan main. Kalau dia ikut diet ya. Iya. Kalau dia nggak ikut diet, kita nggak masukin. Juga prosedurnya menjadi lebih sederhana, radiasinya lebih sedikit. Kadang-kadang dengan metal itu susah masangnya, kadang-kadang pada kasus tertentu susah masangnya. Sehingga lebih gampang dengan drug-coated balloon asal tahu cara makainya. Gitu. Jadi lebih sederhana gitu. Pasiennya lebih short period untuk tindakan. Kadang-kadang ada orang dokter yang masang ring ya sampai 6 jam pasiennya cerita 6 jam pasiennya sampai minta tolong dihentikan. Ya udah nggak tahan lagi, udah saking capeknya gitu. Nah, dengan teknologi drug-coated balloon ini ya kita bersyukur period time-nya menjadi lebih short. Nah, kemudian juga kalau pasiennya masih muda, drug-coated balloon ini kita nggak naruh apa-apa, cuma naruh obat. Jadi kita nggak naruh benda, nggak taruh logam di sana. Tidak ada balon pun yang ditinggalkan. Nggak ada. Jadi kalau pasiennya masih muda, dia olahraga, mengembang, kan pembuluh darah kita itu hidup, mengembang kempis. Dia masih kembang kempis. Seperti aslinya. Apalagi kalau dia ikut diet kita, sehingga kita mau kembalikan fungsi pembuluh darah dia ini normal, tidak ada benda asing di dalamnya. Dia ikut diet, kita kembalikan seperti pembuluh darah anak muda. Oh, jadi yang misalnya dia umurnya 40 atau 50 itu bisa kembali ke 20? Iya. Dengan apalagi dengan diet misalnya kayak dengan merubah pola hidupnya, pola makannya. Nanti saya jelaskan kenapa. Karena pola makan yang sehat ini dia bisa mengubah banyak hal dalam tubuh kita. Jadi walaupun ya kalau muka agak susah ya. Mukanya dia nggak kelihatan nggak kelihatan muda atau gimana ya, tetapi dalamnya muda. Ya misalnya dia umur 90 tapi dalamnya 70. Ada yang orang umurnya 40 dalamnya 70. Iya. Ya kemarin saya ada ketemu nenek-nenek ya, dia cantik karena dia melakukan banyak bedah plastik ya. Wah mukanya kayak umur 50 tapi umurnya 75 dia. Tapi baru naik tangga satu lantai dia udah duduk. Saya bilang kenapa oma? Sesak napasnya, nggak kuat gitu. Jadi dalamnya udah kayak tua gitu, tapi luarnya masih cangkangnya masih bagus gitu. Ya. Oke, Prof. Nah kita maunya dalamnya kuat dengan ikut plant-based diet itu. Ya. Nah kemudian juga ingat kalau pasien kita lakukan teknologi drug-coated balloon.
dia nggak perlu minum pengencer sebanyak kalau dia dilakukan dengan drug eluting stent. Dosisnya atau apanya, Prof? Baik dosisnya maupun jenisnya. Kadang-kadang kalau pasiennya Iya. ada risiko perdarahan, Iya. dia pernah ada riwayat muntah darah, Iya. itu dosis obatnya bisa satu macam. Udah ada penelitiannya udah keluar. Kalau periodenya dia mengkonsumsi? Bisa short. Kadang-kadang ada yang bilang 1 bulan is okay. 1 bulan Kita, oke? ya, selama ini kita, alhamdulillah puji Iya. Tuhan belum terjadi apa-apa. Kita bisa kasih, jadi belum ada pasien kita yang muntah darah atau kenapa. Dulu kita cukup sama. Karena side effect-nya ya? Iya, abis dipasang ring, waduh pasiennya datang lagi muntah darah. Dia nggak kuat minum 2 pengencer darah, dosisnya gede. Waduh, kita susah kurangin karena kita takut. Ini ring baru dipasang nih. Jadi Nanti sebuah kalau dilema ya? Dilema. Ringnya udah dipasang. Iya. Pasiennya nggak bisa minum pengencer darah. Kita takut kalau kita stop pengencer darah nanti ringnya gumpal. Iya. Kita disalahin. Ya. Nah. Maka itu ini option DCB ini menjadi sangat atraktif. saat Tapi ini. gini, Prof. Yes. Semua orang itu kan juga pasti pengennya DCB dong, pasti dengan mengetahui kelebihannya. Apalagi tidak ada benda asing yang ditinggalkan di dalam tubuh kita. Tapi Prof, apakah kondisi orang itu bisa dilakukan DCB semuanya dengan tingkat tingginya penyumbatannya, misalnya udah penyumbatannya di atas berapa persen itu yang harus dipasang DCB? Pertanyaan sangat bagus. Iya. Tingkat sumbatan enggak, karena CTO pun sekarang orang pasang DCB, di CTO itu 100% sumbatan. Hah? Pakai DCB Masih juga. bisa DCB? Ya, ada laporannya dari Korea, dari beberapa negara Eropa. Iya. Itu ada laporannya. Cina sekarang maju sekali, pakai DCB banyak sekali. Ya. Jadi left main itu yang di pangkal, Iya. ostial itu di mulutnya ini bisa juga dengan teknologi DCB. Cuma butuh jam terbang, harus pengalaman. Ya. Jangan kita kalau baru mulai, jangan langsung ambil yang susah, ambil yang gampang-gampang dulu gitu. Oke. Mungkin perlu tutorial daripada senior yang sudah Iya. biasa melakukan teknologi DCB ini. Iya. Tapi ada beberapa kasus Iya. nggak berhasil dengan DCB, dia recoil, mengecil kembali. Ya, yang disebut recoil. Jadi kalau dia mengecil kembali lebih dari 30%, batal. Kita ya terpaksa pakai stent. Begitu harus dijelaskan kepada pasiennya. Kalau batal pakai stent, kalau nggak dia kecewa loh. Dia bilang janji-janji DCB, ini kok nggak gagal atau stent. Makanya untuk mendukung keberhasilan DCB ini perlu Pengalaman perubahan. experience, pengalaman daripada operatornya. Iya. Kemudian alat-alat bantu tadi saya bilang ada dia punya balon-balon khusus seperti scoring balon, kemudian cutting balloon, kemudian ada alat protablator, ada alat orbital atherectomy, ada alat-alat ini harus lengkap untuk mendukung kalau pasiennya itu penuh dengan perkapuran, ya. Nah, kemudian ada yang kedua bisa terjadian yang namanya deseksi. Deseksi itu seperti robek, tapi kadang-kadang kita susah. Bahasa Inggris deseksi kan keren dengernya deseksi. Ya. Tapi kalau kita bilang robek, waduh, takut. Pembuluh darah suami saya Mungkin sudah sobek. gitu ya. Sudah sobek, gimana ini? Padahal itu istilahnya deseksi. Deseksi itu seperti sobek di dalamnya. Nah, itu biasanya nggak berhasil namanya. Kita ganti ke, bukannya gagal gitu, kita ganti ke DES, drug eluting stent gitu. Balik lagi ke DES. Ya, balik. Tapi jarang. Sekarang jarang, alhamdulillah puji Tuhan 90% bisa dengan DCB. Menurut Prof, selama Prof menggunakan teknik DCB dengan banyak tingkat keberhasilannya ya Prof, itu paling tinggi yang pernah Prof alami itu penyumbatannya berapa persen? Kita pernah mengerjakan CTO itu 100% sumbatan. Kemudian setelah kita buka namanya lesion preparation-nya, kita predilatasi dengan alat-alat khusus, hasilnya bagus. Recoil-nya tidak ada, pembuluh darahnya nggak lebih dari 30%, bisa kita lakukan DCB, berhasil. Tapi kadang gini Prof, ada nih yang penyumbatan, penyumbatannya nggak hanya satu area, di berbagai titik gitu, ada yang 4 penyumbatan, makanya kan ada istilahnya, kalau dulu sering dengar, lu udah pasang berapa ring, katanya kan lebih gitu. kuat lagi indikasi DCB, karena tidak ada benda asing yang ditinggal. Semakin banyak ring yang ditinggal, semakin tinggi kemungkinan sumbatan gitu. Jadi meskipun jalur sumbatannya banyak nih bervariasi, ada yang misalnya 70, Iya, karena 40, indikasinya 80 salah itu. satunya adalah indikasi internasional, ada long diffuse lesion. Artinya panjang, lesi-lesi yang panjang dan diffuse di mana-mana. Itu DCB lebih kuat. Bahkan kadang-kadang ya dari penelitian kalau bisa pasang ringnya sesedikit mungkin. Jadi namanya kita kombinasikan. Ya. Jadi kalau yang penting-penting aja
ya baru kita pasang ring. Gitu. Iya. Jadi pendek-pendek ringnya, jangan panjang sekali. Misalnya apalagi di pembuluh darah LAD Iya. yang gampang terbentuk stenosis, kita pakai teknologi DCB, kemudiannya ringnya itu pendek gitu. Tapi sejauh ini Prof, misalnya udah pernah DCB 1 kali, terus mungkin orangnya tidak terlalu menjaga pola makannya gitu. Apakah boleh melakukan DCB lagi? Oh boleh. Oh, Dia kan dari penelitian, walaupun dilakukan DCB banyak di beberapa tempat, nggak ada keracunan sistemik, nggak ada yang sampai obatnya itu pergi ke pembuluh darah pasien menyebabkan keracunan ke liver atau ke ginjal atau apa, nggak ada, atau menyebabkan embolik sehingga bisa menyebabkan stroke, itu nggak ada. Jadi so far so good. So far so good ya, Prof. Yes. Ini yang terbaik ya Prof saat ini. Tapi kalau misalnya nih Prof, udah pasang DCB gitu ya, itu kan berarti ada obat yang ditinggalkan di dalamnya. Berarti cara kerja obatnya itu bagaimana di dalam itu? Jadi bukan obat ini bukan untuk mengecilkan sumbatannya. Iya. Jadi baik itu bypass, Iya. baik itu pemasangan DES atau drug eluting stent maupun DCB, nggak ada satupun cara untuk mengecilkan sumbatan. Oh. Dia hanya kalau dengan DS digempet, sumbatannya digempet, nanti badan kita sendiri, ya. Jadi maka itu healing proses yang bisa menghilangkan sumbatan tuh. Maka itu perubahan pola hidup menjadi super penting. Penentu. Karena semua teknologi ini tidak bisa menghilangkan plak. Kemarin kita ada pasien, pasien itu saya pertama sudah tawarkan Prakotin belum, dia nggak mau, dia di bypass. Karena kenapa? Dia bilang dokternya di luar negeri menjanjikan kalau sudah di bypass boleh makan bebas. Oh si Opa senang sekali dia makan bebas. Baru 18 bulan bebas kembali. Baru 18 bulan. Salah. Nah sekarang baru dia mau ikut diet kita. Dia bilang, waduh saya kena tipu ya. Di rumah sakit itu di luar negeri bilang saya boleh makan bebas. Oh sekalian aja Opa ngerokok juga boleh. Jadi pola hidup itu, perubahan pola hidup itu penting sekali. Karena pola hidup itu yang bisa menyebabkan terjadinya healing. Ya, penyembuhan. Sembuh loh. Sembuh di pembuluh darah yang sudah rusak. Maka itu dengan Prakotin balloon kita mau endotelnya. Endotelnya itu membaik karena dengan tadi kalau dengan teknologi cincin endotelnya ini rusak. Ya. Nah kalau ini endotelnya nanti healing dengan baik. Ya. Nah kemudian dengan digabung dengan plant-based diet dan perubahan lifestyle, itu kita harapkan pembuluh darahnya menjadi muda kembali. Ya reverse, istilahnya reverse. Jadi menjadi kembali lagi ke seperti pembuluh darah yang normal. Jadi tidak ada kompensasi apapun untuk meluruhkan plak kecuali dengan pola hidup. Itu nggak ada. Dan pola makan ya Prof ya. Iya, pola makan penting sekali. Tapi yang terpenting dari DCB ini adalah tidak ada benda asing di tubuh kita. Yes. Jadi minim inflamasi juga. Ya, bahasa Inggrisnya leave nothing behind. Oh, tidak meninggalkan apa-apa. Iya. Sangat menarik sekali ya Prof ya. Kalau pacaran leave nothing behind juga bagus dong ya. Jadi nggak sakit hati ya. Jadi nggak ada bekasnya ya Prof? Iya nggak ada bekasnya. Iya, berarti kalau misalnya yang di DCB, kan kalau misalnya mereka udah pernah pasang ring, terus mereka melakukan CT scan, kelihatan kan ada ringnya. Nah, ini penting sekali. Kalau DCB gimana Prof? Iya. Nggak kelihatan ini penting sekali karena ada beberapa pekerjaan, kalau orang sudah dipasang ring, out. Nggak boleh lagi kerja itu. Iya. Ya, jadi ini bisa dikasih kesempatan kedua. Iya. Di DCB dia nggak mau ngaku dia pernah di DCB, dia ikut pola hidup yang sehat, pembuluh darah jadi normal, dia nggak ditemukan ada apa-apa. Pembuluh darah normal, kita ada pasien bukan di DCB, dia ikut plant-based diet kita, ikut pola hidup, dia ada sumbatan 50%. Waktu itu dia mau jadi pilot, ditolak. Habis itu dia ikut kita, dia menghilang. Habis itu dia ke perusahaan penerbangan yang lain, dia apply. Sumbatannya udah jadi 0%. Dia diterima. Oh, CT scan dia nggak cerita gitu. Lagi, dia nggak cerita bahwa dulu beberapa tahun yang lalu dia pernah ada sumbatan 50%. Dia nggak cerita. Dia nggak cerita tentang plant-based kita atau segala macam. Jadi perusahaannya pikir dia anak muda masuk dengan pembuluh darah bagus, diterima. Bisa jadi alternatif ya, leave nothing behind. Kalau dengan DCB jadi nggak ada bekasnya apa-apa gitu.
Nggak ada bekasnya, nggak ketahuan. Meskipun CT scan. Jadi bisa untuk orang misalnya mau join asuransi. Kalau orang udah dipasang ring, nggak ada yang mau terima. Siapa yang mau terima? Dia join asuransi. Iyalah, Tapi kalau nggak dia mau ini bagus ya, beresiko. asuransi juga harus terima kan pembuluh darahnya bagus. Tapi Based on the evidence bahwa dia pembuluh darahnya bagus. kan CT scan itu bener-bener detail banget kan kelihatannya gitu Prof sampai Dia nggak kelihatan, udah healing. Kalau udah healing dia kayak normal. Oh, jadi memang perlu waktu ya, Prof. Kira-kira itu berapa bulan sih dari DCB terus bisa CT scan lagi itu idealnya Biasanya berapa? setahun. 1 tahun ya? Ya, setahun. Cuma penelitian menganjurkan kalau kita misalnya pasien itu subjek daripada penelitian 6 bulan. 6 bulan. Nanti bisa kelihatan bahwa performance dari DCB-nya itu baik atau tidak. Jadi ketika misalnya hari ini DCB, lalu 6 bulan kemudian CT scan. Iya, itu penelitian, Osin. Jadi misalnya mau lihat berapa sih yang trombosis, berapa yang target lesion failure, berapa yang gagal membentuk instant stenosis, ada nggak yang bahkan ada yang di beberapa center dia mau tahu recoil, dia mau lihat beberapa minggu dia lihat udah terjadi recoil apa enggak gitu. Tapi studinya kecil. Oh, baik Prof. Berarti memang penggunaan DCB ini dimulai dari tahun berapa, Prof? Sebetulnya udah lama dari Bruno Scheller ya, itu salah satu pendirinya ya namanya Dr. Bruno Scheller, itu dari 20 tahun yang lalu. Cuma dia mulai naik daun ini 3-4 tahun yang lalu. Pada waktu masa COVID dia banyak hasil rilisnya, ternyata hasilnya bagus-bagus begitu. Nah, jadi dari memang situ udah naik 20 daun. tahun Nah, ya. sekarang lucunya Amerika teknologi ini baru dipakai 2024. Karena dulu ada kasus orang dikerjakan kakinya pakai DCB ya, itu pasiennya meninggal. Nah, itu jadi kasus besar gitu. Nah, Amerika sangat susah untuk lewat pengawasan obat dan makanan. POM-nya itu Amerika itu susah. Nah, jadi akhirnya baru 2024. Prof, kalau misalnya di Amerika aja nih, sekelas Amerika baru 2024, berarti pernah nggak Prof ada pasien dari negara lain yang ke Indonesia untuk melakukan DCB di sini? Oh, belum ada. Kita kan secara general kita mengimpi dulu, Osin. Karena nama kita punya universitas, kita punya rumah sakit, nggak ada di nama 1000 daripada rumah sakit terbaik di dunia. Nggak pernah ada. Mau rumah sakit apapun juga di Indonesia. Nanti itu mimpi. Mimpi dulu. Nanti kita bangun dari mimpi itu. Suatu saat nama kita salah satunya bisa ada masuk dari 1000 rumah sakit terbaik di ini. Tapi Prof udah dikenal sebagai pionir melakukan DCB di Indonesia. Di Indonesia salah satu pionirnya ada beberapa. Ya. Nah, kita karena melakukannya udah lama dari waktu masa COVID itu. Nah, kebetulan waktu COVID itu saya karena mengikuti pola plant-based diet itu, saya praktek terus. Saya nggak tutup. mengisolasi diri saya di rumah, nggak. Jadi di situ saya banyak sekali pasien kan kesian. Mau ke Singapura nggak bisa, mau ke Malaysia nggak bisa. Dia mau kemana? Nah, saya sebagai itunya penebus daripada pasien-pasien sakit ini, saya berkorban. Jadi saya mungkin nyawa saya hilang. Pada waktu itu kena COVID kan, belum ada vaksin, belum apa-apa, saya udah mulai kerja segala macam. Waktu itu serem sekali kalau saya pikir masih trauma saya terhadap kejadian waktu COVID itu. 1 hari begitu banyak pasiennya kemudian saya sendiri kena COVID tapi puji Tuhan alhamdulillah 4 hari sembuh. Dengan diet ini. Diet ini. Jadi tuh saya bahkan bikin penelitian. Pasien-pasien kita kasih diet ini, ubah pola hidup. Satu pun dari 3.500 pasien, nggak ada satu pun yang meninggal pada waktu COVID. Itu kebesaran daripada Tuhan ya. Begitu baiknya kita dikasih tahu rahasia tentang perubahan pola hidup ini jauh sebelum COVID, 2 tahun sebelum COVID. Jadi pada waktu COVID kita terselamatkan, termasuk pasien-pasien kita itu ada, silakan new interview. Itu pasien-pasien kita kan pasien-pasien yang udah berumur, yang punya komorbid kan. Tapi kan waktu itu sumbatan jantungnya udah dibetulkan, kemudian kolesterolnya rendah, darah tingginya udah dibetulkan. Waktu itu, kita itu panen, Osin. Semua pasien kalau disuruh ikut plant-based diet, ikut semua. Karena takut mati. Motivasinya besar sekali waktu itu. Semuanya, saya mau ikut. Bahkan dia kan kita punya grup WhatsApp ya. Oh, dia dengan bangga dia kasih lihat lagi blender bayam lagi. Aktif Prof ya. Iya, tapi kalau sekarang nih dunia udah tenang ya, susah untuk orang untuk ikut dia. Tapi kita sekarang udah mulai nih dengan bantuan ChatGPT. Ya, saya mau sedikit cerita. Waktu itu saya merasa bahwa saya kurang lah terhadap pelayanan terhadap pasien-pasien itu. Karena pasien-pasien saya
terus terang waktu saya terbatas. Dia Iya, tanya, iya. siang ini saya makan apa, Prof? Kalau 1.000 pasien nanya siang ini makan apa, saya nggak bisa kerja deh. Pertanyaan yang berulang-ulang. Iya, nah sekarang pakai otomatisasi ChatGPT, ya. ketik aja pakai Iya. ChatGPT Iya. yang berbayar. Ketik aja, Ah. tolong ChatGPT, tolong bikinkan saya, suami saya, umur sekian, berat badan sekian, ada hipertensi, ada diabetes, ada apa, whatever you tulis di situ, nanti keluar menunya, mau seminggu juga ada. Oh, prompt-nya ya, Prof? Iya, plant-based diet Plant-based namanya. diet. Nanti prompt-nya apa, Iya. plant-based diet, nanti keluar menunya sampai seminggu. Jadi saya Oh, bersyukur, saya bilang, luar Tuhan terima biasa. kasih. Sekarang kita balik lagi, kita bimbing lagi. Sekarang jadi rame, jadi banyak lagi. Jadi lebih Ternyata efisien gampang, ya. nggak susah. Saya kan memang sebagai peneliti dan dokter ya, kita nggak terlalu cerewet. Tiap hari, Senin sampai Minggu makannya itu. Jadi pagi blender sayuran sama flaxseed, Iya. sama buah-buahan, Iya. siang kacang hijau, malam havermut sama buah-buahan bebas. Nah, nggak semua pasien bisa gitu. Mereka masih mau nasi merah, Iya. masih mau tahu, Nasi putih gimana? tempe, nasi putih sedikit aja. Udah gitu masih mau terong, masih mau itu, silakan. Nanti ChatGPT akan keluar. Bahkan kita kemarin Lebaran kita bercanda, Iya, iya. mau menu sultan. Hmm. Ayo dibikinin. Nanti ini kormanya yang mahal, mejol atau apa Oh, gitu. iya, iya, Ya, tahu kalau ya, orang. kalau Iya, sultan iya. gitu. Mau menu apa nanti kita bilang, oh, kita bercanda gitu, mau menu Donald Trump Iya. ikut puasa. Ya, mau menunya kayak apa kira-kira, nanti dia ChatGPT iya, bisa iya. ngikutin, bahkan bisa dia bisa ketawa gitu. Jadi ChatGPT ini kayak Thanks kayak to human ChatGPT. robotic gitu. Iya. Oh, berarti sampai sekarang grupnya masih aktif dan memang Oh, Prof masih aktif. membina. Nih sekarang udah mulai naik lagi. Prof masih bina itu setiap Iya hari. dong, karena ini hobi, udah hobi. Jadi Oh, bagi luar saya biasa. ini kalau dia sembuh, dia misalnya laporan, Iya. laporan Prof, ke saya punya darah tinggi sudah lepas obat, wah siap, bagus, lanjutkan. Gitu kita seneng. Oh diabetes saya udah lepas insulin, oh ya, udah gitu kita tambah semangat gitu. Oh ginjal saya kreatinin kemarin 2,8, sekarang udah jadi 1,2. Waduh, kita seneng banget. Jadi Gitu. efeknya kemana-mana ya, Iya, Prof. pokoknya Nggak cuma terjadi jantung aja. cure ya, kesembuhan dari pasien itu kita seneng banget. Artinya misi kita berhasil, kan misi kita ini bukan hanya soal kedokteran. Misi kita ini tabungan di surga nantinya. Wah, luar biasa, Prof. Wah, sangat luar biasa sekali ya di episode kali ini. Prof Dasaat banyak sekali memberikan insight dan juga penjelasan detail tentang drug coated balloon gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, jika memang kita sudah terkena sumbatan jantung, jangan berkecil hati, kita masih bisa mencari second opinion, jadi tidak harus ring atau bypass lagi. Ini sangat luar biasa memberikan harapan baru, dan untuk Bapak Ibu yang ingin menanyakan tentang bagaimana penanganan untuk sumbatan jantung, itu bisa memanfaatkan teknologi ChatGPT. Itu sudah bisa memberikan penjelasan, dan mudah-mudahan pada kesempatan kali ini bisa memberikan begitu banyak insight untuk Bapak Ibu, dan di sesi selanjutnya, di episode selanjutnya kita akan membahas bagaimana plant-based diet bisa menjadi solusi terbaru untuk kita semua menjalani hidup yang lebih sehat dan berkualitas. Terima kasih.